Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa walah ma ba'du. Teman-teman, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali materi Find Out Rasulullah Habits kita dari kajian online ini pada materi yang ke-11 ya, yaitu apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sekira pukul 11 siang. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Nabi SAW sejak pukul 10 atau mungkin setengah 10 sudah memulai, yaitu kajian duha ya, atau majlis duha di masjid beliau ya, Masjid Nabawi yang mulia. Di situ beliau duduk, kemudian dikelilingi oleh para sahabat yang jumlahnya terkadang banyak ya, terkadang sedikit ya, tidak tetap, tetapi rata-rata selalu penuh ya masjid tersebut. Ya, walaupun beberapa sahabat dalam hadis juga diceritakan bahwa mereka yang punya kesibukan di jam-jam tersebut, ya misalnya seorang pemilik kebun ya harus berkebun, atau seorang pedagang ya harus berdagang, maka mereka tetap hadir di majelis itu dengan cara bergantian. Sayyidina Umar bin Khattab bercerita bahwa beliau suatu masa pernah sibuk di siang hari, maka beliau bergantian dengan tetangganya. Hari ini tetangganya yang datang, besok beliau yang datang ya, besoknya lagi tetangganya yang datang, besoknya lagi beliau yang datang. Kalau jatahnya tetangganya yang datang, maka pulang dari majelis duha, tetangganya akan menceritakan kepada Sayyidina Umar bin Khattab apa saja tadi yang disampaikan oleh Rasulullah pada majelis tersebut. Kalau giliran Sayyidina Umar yang datang ke majelis, maka pulangnya gantian, Sayyidina Umar yang menyampaikan kembali ilmu yang beliau terima dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini satu cara, satu metode para sahabat mensiasati agar tetap tidak ketinggalan, yaitu nasihat-nasihat, pelajaran-pelajaran dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau sudah sampai di rumah, mereka semua akan menyampaikannya kepada istri mereka masing-masing, kepada orang-orang perempuan yang ada di rumah ya, karena majelis tersebut dihadiri oleh para sahabat yang laki-laki. Baik, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja yang biasa disampaikan oleh Rasulullah SAW ketika majelis duha tersebut? Ya banyak sekali, diantaranya adalah beliau menyampaikan ayat yang baru turun. Ya, ayat yang baru turun, ayat-ayat yang beliau terima, mungkin turunnya di rumah, maka beliau sampaikannya di majelis, di hadapan para sahabat ya, dipublikasikannya ya, jadi dikabarkannya, disiarkannya. Ayat tersebut adalah kebanyakan di majelis tersebut ya. Kemudian dalam keadaan apa? Dalam keadaan para sahabat-sahabat yang bertugas mencatat wahyu ya, para pencatat wahyu di zaman Rasulullah SAW ya, Rasul sudah menunjuk kepada sahabat-sahabat tertentu yang tugasnya mencatat wahyu, dan Rasul memang melarang para sahabat secara umum, semua orang muslim pada zaman itu, untuk menuliskan pelajaran apapun selain wahyu Al-Quran. Jadi tidak boleh para sahabat mendengarkan nasihat Nabi terus ditulis di buku gitu ya, nggak boleh, kecuali wahyu Al-Quran. Jadi yang hanya boleh ditulis adalah Al-Quran. Kenapa? Karena khawatir akan bercampur Al-Quran dengan yang bukan Al-Quran. Jadi sebagai penandanya, kalau itu berbentuk tulisan, itu insya Allah Al-Quran ya. Kalau itu hadis, hanya perkataan Nabi, tidak ada tulisannya, begitu ya. Dan Rasulullah SAW diantaranya menunjuk kepada Sayyidina Zaid bin Sabit, Sayyidina Ubay bin Ka'ab ya, Sayyidina Abu Ayyub Al-Ansari ya, dan sebagainya untuk mencatat wahyu. Jadi di majlis itu beliau sudah siapkan aba-aba, ada wahyu lagi yang baru turun ya, kemudian beliau bacakan ayat tersebut. Yang mencatat wahyu akan mencatatnya ya, yang mendengarnya akan mendengarnya ya. Kemudian Rasulullah memberikan isyarat, ini ayat yang baru turun ini nanti diletakkan pada
lanjutan dari surat Anu ayat kesekian begitu. Jadi atas petunjuk dari malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi menyampaikan lagi kepada para penulis wahyu. Jadi memang pada waktu itu Al-Quran itu tidak seperti sekarang, turunnya itu tidak tertib. Kadang-kadang dalam satu surat ya bagian pertamanya turun 5 tahun yang lalu, ya bagian terakhirnya turun 5 tahun kemudian. Itu bisa terjadi begitu ya dalam satu surat yang sama. Nah, Rasulullah SAW yang memberi petunjuk kepada para sahabat ini letakkan di sini ayat ini. Ini ayat ini untuk bagian dari surat Anu, dan seterusnya. Itu salah satu dari kegiatan Rasulullah SAW. Maka ini majelis yang paling ditunggu-tunggu oleh para sahabat. Ya, sahabat sudah tahu sekali bagaimana keberkahannya, bagaimana keagungannya, bagaimana kemuliaannya. Ya, mereka akan menjadi orang yang pertama kali mendengarkan wahyu tersebut. Orang-orang pertama yang mendengarkan Al-Quran ketika dibacakan untuk pertama kalinya oleh Rasulullah SAW. Ya, ini kan luar biasa. Ya, majelis yang penuh dengan kemuliaan. Ya, kalau di zaman sekarang, orang di zaman sekarang mereka yang tahu bagaimana dahsyatnya, bagaimana indahnya majelis ini, niscaya orang-orang zaman sekarang akan membelanjakan seluruh hartanya agar bisa hadir walaupun sejenak di majelis tersebut. Ya, memandang wajahnya Rasulullah SAW, mendengarkan ayat wahyu untuk kali pertamanya yang dibacakan langsung oleh lisannya Rasulullah SAW yang mulia. Luar biasa. Ya, ini mulia sekali majelis duha tersebut, ya, agung sekali. Kemudian selain Al-Quran menyampaikan wahyu yang baru turun daripada Al-Quran, beliau juga memberikan nasihat, ya, mengajarkan tentang syariat-syariat. Karena syariat itu datangnya kan dicicil, ya. Dulu nggak ada aturan sholat, kemudian jadi ada. Dulu nggak ada perintah puasa, kemudian turun perintah puasa. Ya, dulu tidak ada kewajiban haji, kemudian turun kewajiban haji, dan seterusnya. Ya. Nah, itulah tugas Rasulullah SAW menjelaskan sedikit demi sedikit, setahap demi setahap, sehingga sempurnalah ilmu agama Islam yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian selain juga menyampaikan syariat-syariat baru, Rasulullah juga sering bertanya jawab kepada para sahabat. Jadi salah satu metode Nabi dalam mengajarkan pelajaran itu sering dengan metode tanya jawab. Jadi Nabi bertanya dulu, nanti kemudian para sahabat mencoba menjawab, nanti kemudian Nabi membetulkan jawaban tersebut. Ya, kalau ada yang kurang tepat maka dibetulkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, kemudian di majelis ini juga kalau menjadi kebiasaan orang-orang pada waktu itu, para sahabat pada waktu itu, kalau mereka hendak meminta nama, mereka yang baru punya anak, ya, baru lahir seorang anak, mereka pengen meminta nama sama Nabi, tasmiyah, atau mereka ingin ditahnik anaknya oleh Nabi, maka anak tersebut dibawa ke majlis tersebut, ya. Jadi ada jeda sedikit, ya. Nabi menyuruh masuk, itu siapa yang bawa bayi, sini masuk dulu sini, ya, sebelum saya melanjutkan lagi pelajaran. Kemudian ditahnik, ditanyakan namanya, kalau belum punya nama maka dikasih nama oleh Rasulullah SAW. Setelah itu baru bayi tersebut dibawa keluar kembali dan Nabi akan melanjutkan kembali. Jadi Nabi menerima segala keperluan, segala hajat dari para sahabat, ya. Radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Ya, di majelis tersebut juga hadis yang dikenal sebagai hadis Jibril, ya, itu terjadi pada majelis duha, ya, ketika seorang laki-laki yang tidak dikenal, para sahabat nggak ada yang kenal semua, padahal ini laki-laki pakaiannya bersih, ya, bukan pakaian dari orang yang datang dari luar Madinah, ya, pakaiannya berdebu atau pakaiannya seperti orang yang baru lelah dari perjalanan, ya, enggak, ini orang pakaiannya bersih, ya, seperti orang Madinah. Tapi sahabat-sahabat yang tinggal di Madinah nggak ada yang kenal. Ternyata laki-laki tersebut maju mendekati Nabi sampai
lututnya ditempelkan kepada lutut Rasulullah SAW. Dan kemudian laki-laki itu bertanya, ya Rasulullah, ya apakah Islam itu? Maka Nabi menjawab, Islam adalah membaca 2 kalimat syahadat, mengerjakan sholat, berpuasa, ya berzakat, dan melaksanakan haji, ya itu rukun Islam. Kemudian laki-laki itu berkata, engkau benar ya Rasulullah, saddaqta ya Rasulullah, ya engkau benar. Ya kemudian juga bertanya lagi tentang iman, kemudian juga bertanya tentang ihsan, ya. Dan ketika laki-laki itu pulang, Nabi bertanya kepada Sayyidina Umar, ya Umar, tahukah engkau siapa laki-laki tersebut? Tidak tahu ya Rasulullah, Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahui. Maka Nabi menjawab, dia adalah Jibril. Dia sengaja datang untuk mengajarkan agama kepada kalian, ya. Nah, hadis yang sangat masyhur ini itu kapan kejadiannya? Ya di majlis duha. Jadi bayangkan bagaimana pengalaman yang luar biasa yang dialami oleh para sahabat. Mereka bisa melihat dengan mata kepala sendiri malaikat, ya, walaupun waktu itu dalam wujudnya laki-laki, ya, bukan bentuk aslinya, tapi bisa melihat malaikat. Itu kan udah suatu keimanan yang bulat bahwa beriman kepada malaikat-malaikat Allah, ya. Inilah salah satu dari keutamaan sahabat yang tidak mungkin dibandingi dengan generasi yang lain, ya. Para sahabat melihat malaikat, para sahabat bahkan melihat langsung Rasulullah SAW sudah barang tentu, ya. Jadi iman kepada Nabi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, iman kepada Muhammadur Rasulullah itu bulat sekali sahabat karena melihat langsung dengan mata kepala sendiri, ya. Baik, begitu. Kemudian apalagi yang disampaikan oleh Rasulullah SAW di majelis duha tersebut? Ya, banyak aneka pelajaran. Ya, terkadang ada orang-orang sahabat-sahabat yang mengirimi makanan. Maka ya beliau menyisihkan waktu sebelum berakhir dan kemudian beliau makan bersama para sahabat. Jadi ada orang-orang yang perhatian, mereka tahu ya ada jamaah di majelis duha tersebut pasti dalam keadaan belum makan, ya, maka mereka memberikan makanan beberapa nampan dimakan bersama-sama begitu, ya. Sampai kapan? Kurang lebih sampai pukul 11:30 atau setengah jam sebelum zuhur. Rasulullah SAW akan menyudahi majelis yang agung tersebut dan kemudian beliau kembali pulang dan kemudian beliau beristirahat sejenak atau tidur sejenak yang disebut sebagai qailulah. Ya, qailulah itu tidur sejenak di siang hari. Kurang lebih setengah jam, ya, sampai dengan azan zuhur jam 12, ya. Atau mungkin 20 menit atau 15 menit, ya, paling lamanya setengah jam. Ya, kondisional. Kalau memang majelis duhanya masih agak panjang, ya, nanggung sampai tuntas pembahasan, ya, disisakan 15 menit beliau pulang dan kemudian tidur siang. Jadi qailullah itu adalah sunnah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa tujuannya? Untuk menguatkan badan, untuk memberi tenaga kepada fisik kita pada nanti malam ketika tahajud, ya. Jadi kita nggak ngantuk tahajudnya. Kenapa? Udah nabung tidur ketika siang. Walaupun cuma sejenak, 15 menit, 20 menit, 30 menit paling lama. Tapi qailullah itu tidur yang paling efektif. Ya, maka orang barat menyebutnya power nap. Ya, tidur yang paling efektif. Ya, tidur malam 3 jam, 4 jam itu bisa sebanding dengan tidur siang yang sejenak. Ya, setengah jam, 20 menit itu bisa sebanding, pulsnya sama, bangun segernya sama. Ya, itulah sebabnya Nabi selalu mengerjakan qailullah ini, ya. Kalau situasi sedang panas-panasnya, maka Nabi mengerjakannya setelah sholat zuhur. Tapi dalam keadaan yang wajar, normal, Nabi mengerjakannya sebelum sholat zuhur, ya. Jadi kita kembali ke materi 11 bahwa pada pukul 11 Rasulullah SAW
masih melanjutkan majelis duhanya dengan aneka ragam pelajaran yang sangat indah yang beliau sampaikan kepada para sahabat. Dan kemudian hingga pukul 11:30 beliau akan sudahi majelis tersebut dengan membaca doa penutup majelis. Beliau akan pulang dan kemudian beristirahat sejenak atau tidur sejenak sampai dengan waktu zuhur tiba. Ya, demikian Bapak Ibu, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita akan lanjutkan kembali pada materi ke-12 ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.